maka qatalnaka bisyayfik, katanya bang. Tahu bang artinya itu? Maka akan kubunuh engkau dengan pedangmu sendiri. Jadi cerita hari ini ya peluk cucuk tangannya. Kita cerita tentang Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab itu adalah satu dari 4 sahabat yang disebut Khulafaur Rasyidin. Suatu ketika pernah Umar ini memberi surat kepada Sungai Nil. Kenapa kepada Sungai Nil? Pernah waktu itu kekuasaan Islam ini telah sampailah ke negeri para Fir'aun, yaitu Mesir bang. Jadi ada di Mesir itu ada namanya sungai bernama Sungai Nil. Tradisi masyarakat Mesir pada waktu itu, apabila sungai ini sudah mulai mengering, maka mereka akan memberikan tumbal kepada sungai ini bang. Mendengar hal tersebut, utusan Umar yang ada di Mesir segera memberi laporan kepada Umar ibnul Khattab ini bang. Wahai Khalifah, saya dari Mesir, katanya. Saya utusan Anda yang di Mesir. Di Mesir ada suatu daerah, ada suatu tradisi, dan di sana ada sungai. Ada tradisi kepada sungai tersebut, kalau dia tidak mengalir atau dia dalam masa kekeringan, akan diberikan tumbal, wahai Khalifah. Mendengar hal tersebut, Umar langsung marah. Umar sampaikan, aku akan menulis surat kepada sungai tersebut. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Nil bang. Jadi ditulislah Umar surat bang, yang bunyinya seperti ini. Wahai Nil, apabila engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Tapi apabila engkau mengalir karena izin Allah, aku mohonkan kepada Allah agar memberimu izin untuk mengalir sederas-derasnya. Membawa surat dari Umar ini bang, utusan tadi sampailah ke Sungai Nil. Dilemparkannya lah surat dari Umar ini bang. Tak selang berapa lama langsung Sungai Nil ini penuh lagi airnya, mengalir lagi. Begitulah salah satu karomah dari Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab ini bang, diriwayatkan dia adalah seorang yang kuat. Kenapa kuat bang? Di Mekah kala itu ada namanya pasar bernama Pasar Ukash. Setiap tahun diadakan lomba gulat. Jadi Umar ini pemenang setiap tahunnya bang. Begitulah saking kuatnya bang. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu ini juga dijuluki dengan Al-Faruq. Abang tahu apa arti Al-Faruq? Al-Faruq itu pembeda bang. Pembedanya. Kenapa dia dibilang pembedanya? Jadi dulu dakwah Nabi ini sebelum masuknya Islam, dakwah Nabi ini sembunyi-sembunyi bang. Sebelum masuknya Umar ke dalam Islam, dakwah Nabi ini sembunyi-sembunyi. Tapi ketika Umar sudah masuk Islam, makanya lah dakwah Nabi ini terang-terangan. Kenapa demikian? Umar ini adalah dulu pembenci Nabi nomor 1 bang. Sekarang dia menjadi sahabat paling menyayangi Nabi bang. Salah satu dari sahabat yang sangat mencintai Nabi bang. Apalagi Umar ini kuat. Umar ini juga dijuluki dengan Abu Ash, yaitu singa bang. Saking keras, saking kuatnya bang. Tapi jangan salah ya. Di samping Nabi ada juga seorang sahabat sekaligus paman Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib ini berjuluk Asyadullah
itu singa Allah. Kenapa disebut singa Allah Hamzah bin Abdul Muthalib ini bang? Suatu ketika singa pernah bertemu dengan singa bang. Nah, siapa? Berarti Umar sudah pernah hampir bentrok dengan Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Suatu ketika Umar datang ke perkumpulan para kaum muslimin yang di sana ada juga Nabi bang. Sebenarnya tujuan Umar ingin memeluk Islam, tapi kan karena belum tahu tujuan Umar, datanglah Umar ini ke dalam perkumpulan itu bang, menemui Nabi, tapi langsung disambut oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Berarti singa disambut oleh singa. Disampaikan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, wahai Umar, jika engkau kesini ingin memeluk Islam, maka kami adalah saudaramu, katanya. Tapi apabila engkau kesini ingin membunuh Muhammad, maka qatalnaka bisyayfik, katanya bang. Tahu bang artinya itu? Maka akan kubunuh engkau dengan pedangmu sendiri. Jadi membunuh dengan pedangnya sendiri itu artinya adalah suatu penghinaan. Penghinaan yang sangat hebat bagi seorang kesatria perang bang. Tapi Nabi langsung menenangkan si Hamzah bin Abdul Muthalib, biarkan Umar bicara. Ternyata Umar ingin memeluk Islam. Sejak itu berdirilah di samping Nabi dua singa dalam kejayaan Islam, yaitu Umar ibn Khattab dan satu lagi Hamzah bin Abdul Muthalib. Begitulah cerita tentang Umar ibnul Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi ada beberapa pelajaran yang dapat abang simak di sini. Apabila besok di sekolah abang ditanya siapa yang berjuluk Al-Faruq, abang langsung bisa angkat tangan, yaitu Umar ibnul Khattab. Siapa yang berjuluk Abu Ash? Bisa juga abang langsung tunjuk tangan. Saya tahu bu, namanya Umar ibn Khattab. Tidurlah abang dengan nyenyak, bawa cerita papa tadi dalam mimpi abang dengan tenang. Mudah-mudahan puas tidurnya, enak tidurnya. Nanti sore kita jalan-jalan. Nah.